Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang paragraf. Jadi sebelum saya memulai menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandi Palimbangan dengan NIM 20080162331. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang paragraf. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari paragraf. Nah, paragraf adalah rangkaian kata yang saling berhubungan membentuk gagasan yang berisi informasi atau ide pokok dengan cara penulisannya yang sedikit menjorok ke bagian dalam yang memiliki fungsi sebagai pembuka dan penutup dalam tulisan. Alinea adalah nama lain dari paragraf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf yang pertama adalah jenis paragraf lantas, terletak di awal pembukaan suatu tulisan. Yang kedua adalah paragraf rapat. Nah, paragraf rapat ini terdapat pada akhir tulisan setelah didahului dengan serangkaian rincian. Yang ketiga adalah paragraf rincian. Tidak memiliki pernyataan pokok bahasan seluruh paragraf terdiri atas pernyataan rincian. Yang keempat adalah paragraf tanya. Dibuka dengan pertanyaan menunjukkan pokok bahasan sebagai peralihan dari bahasa yang satu kepada yang berikutnya. Yang kelima adalah paragraf terbagi. Nah, paragraf terbagi ini terbagi lagi menjadi dua. Baik, yang pertama adalah paragraf yang tampak dan terpisah-pisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf ada terbagi beberapa. Yang pertama adalah pola runtunan ruang dan waktu. Yang kedua adalah pola susunan sebab akibat. Yang ketiga adalah pola susunan perbandingan. Yang keempat adalah pola susunan ibarat. Yang kelima adalah pola susunan daftar. Yang keenam pola susunan contoh. Dan yang terakhir adalah pola susunan bergambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Nah, struktur paragraf terbagi menjadi dua, yaitu kalimat utama dan kalimat yang jelas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kalimat utama. Nah, kalimat utama terdiri atas satu kalimat saja. Biasanya kalimat utama memiliki ciri paragraf sebagai berikut. Yang pertama adalah mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua adalah berupa kalimat sempurna yang bisa terdiri sendiri. Yang ketiga adalah memiliki arti yang jelas tanpa harus digabungkan dengan kalimat lain. Yang terakhir adalah dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini terdiri dari beberapa kalimat. Ciri-cirinya yang pertama adalah tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. Yang ketiga, biasanya memerlukan kata sambung. Dan yang terakhir adalah isinya berupa perincian, keterangan contoh, data lain yang mendukung kalimat utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Nah, fungsi paragraf terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah untuk menandai peralihan gagasan baru bagi kurangan atau terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang kedua adalah untuk memudahkan penorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang ketiga adalah memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu unit pikiran yang lebih kecil. Yang keempat adalah mengekspresikan gagasan tertulis dengan bentuk suatu pikiran yang tersusun logis dan dalam satu kesatuan. Yang terakhir adalah memudahkan pengendalian variabel dalam karangan. Yang terakhir saya akan menyimpulkan tentang materi paragraf ini. Jadi paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang disusun secara logis dan di dalamnya terdapat suatu ide pokok, serta di antara kalimatnya saling berhubungan dengan sebuah karangan. Untuk membuat sebuah paragraf yang baik dan benar, kita perlu mengetahui topik yang akan dibahas, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik dan berbagai struktur serta aturan dalam penulisan paragraf. Paragraf yang baik dan benar harus mempunyai suatu permulaan, suatu bagian tengah, dan suatu penutup. Fungsi dari sebuah paragraf sendiri untuk membantu pembaca memahami segala sesuatu mengenai isi topik dalam sebuah tulisan. Dengan adanya paragraf dapat membantu penulisan mengekspresikan gagasannya melalui kalimat yang disusun menjadi satu kesatuan.